Pripun Pak Zainal? Pun kesane tekan Kadilangu, Pak. Nggih, Kesane pripun jenengan? kesane nggih lumayan lah. Alhamdulillah. Pripun iki? Kesane dugi mriki. Sae nggih. Nggih, sae. Baik. Alhamdulillah. Pun telas sudah pinten Mas saking griya? Nembe kali. Teman-teman, kita sudah sampai di makam Kadilangu. Tadi perjalanan agak panjang dari tempat parkir. Aturan Pak nggih. 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 Halo teman-teman, hari ini kami masih berada di Kota Demak. Kami akan menuju ke Kadilangu, yaitu tempat makam Sunan Kalijaga atau Susuhunan Kalijaga. Beliau adalah salah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat dekat dengan Muslim di Pulau Jawa. Karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa, makamnya berada di Kadilangu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir pada tahun 1478. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia juga ikut merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Terkait asal-usul Sunan Kalijaga ada beberapa pendapat yang berkembang. Pendapat pertama menyatakan Sunan Kalijaga orang Jawa asli keturunan Adipati Wengker Ponorogo, yang juga ayah dari Arya Wiraraja. Pendapat ini didasarkan pada catatan histori Babat Tuban dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijaga. Di dalam abad tersebut diceritakan Arya Teja alias Abdul Rahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut, Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Catatan Babat Tuban ini diperkuat dengan catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis Tome Pires. Menurut catatan Tome Pires, penguasa Tuban pada tahun 1400 Masehi adalah cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban, yakni Arya Wilakita, dan Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said adalah putra Arya Wilatikta. Adapun pendapat yang kedua adalah menyatakan Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab. Pendapat kedua ini disebut-sebut berdasarkan keterangan penasihat khusus pemerintah kolonial Belanda, Van den Berg, yang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab yang silsilahnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarawan lain seperti De Graaf juga menulis bahwa Arya Teja atau Abdul Rahman memiliki silsilah dengan Ibnu Abbas atau paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun 3 versi sejarah tentang Sunan Kalijaga, tetapi yang dikembangkan hanya versi Jawa, sedang 2 versi lain tidak pernah dijumpai secara tertulis. Berarti telah terjadi distorsi tentang kisah anggota Wali Songo yang paling terkenal ini. Adapun asal-usul Sunan Kalijaga dari versi Jawa adalah Adipati Ponorogo, Arya Wiraraja atau Banyakwide, Arya Dikara atau Arya Ronggolawe, Arya Teja atau Bupati Tuban, Arya Teja II, Arya Teja III. Raden Sahur atau Tumenggung Wilatikta beristri Dewi Nawang Arum, kemudian Sunan Kalijaga. Adapun dalam versi Arab ada Sayyidina Abbas atau paman Rasulullah SAW, dan Syekh Abdul Wahid Komain, Syekh Wahid Rumi, Syekh Mudakir Rumi, Syekh Koromis, Syekh Abdullah,
Syekh Abdul Rahman atau Arya Teja, Ronggo Tejo Laku atau Syekh Zali atau Arya Teja II, Arya Tejo atau Arya Tejo III, Raden Sahur, kemudian Raden Said atau Sunan Kalijaga. Adapun asal-usul Sunan Kalijaga sebagaimana versi Cina adalah Adipati Ponorogo, Arya Wiraraja atau Banyak Wide, Arya Adhikara atau Ronggolawe, Arya Teja atau Bupati Tuban, Arya Teja II, Arya Teja III, Nawang Arum bersuami Raden Sahur atau Tumenggung Wilatikta, kemudian lahirlah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Santi Kusumo. Dia adalah putra Empu Santi Badra dan kakeknya bernama Badranala dan buyutnya bernama Maladresmi, Raja Lasem yang bergelar Raja Sawardana. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga adalah adik dari dan Empu Awang atau Santi Puspo Sayyid Abu Bakar, dan Sunan Kalijaga adalah anak terakhir dari 10 bersaudara. Ketika wafat, ia dimakamkan di Desa Kadilangu, dekat kota Demak. Makam ini sehingga sekarang masih ramai diziarahi orang-orang dari seluruh Indonesia. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra, Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewa Rakayuh, dan Dewi Sophia. Maulana Ishak memiliki anak bernama Sunan Giri dan Dewi Saroh. Mereka adalah kakak beradik. Sunan Kalijaga juga menikah dengan putri Arya Dikara. Dari pernikahan ini lahirlah Raden Ayu Panengah yang setelah dewasa menikah dengan Ki Ageng Ngerang III. Merekalah orang tua Ki Penjawi, salah satu sesepuh Mataram. Menurut kisah, sebelum menjadi Wali Songo, Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya. Merampok orang-orang yang kaya. Hasil curian dan rampokannya itu ia bagikan kepada orang-orang miskin. Suatu hari Raden Said berada di hutan. Ia melihat seorang kakek tua yang bertongkat. Orang tua itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu dilihat seperti tongkat emas, ia merampas tongkat itu. Katanya hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang miskin. Tapi sang Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Said bahwa Allah SWT tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan Sunan Bonang. Karena itu Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ingin menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan di tepi sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut. Karena itu ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Karena lamanya ia tertidur tanpa disadari, akar dan rerumputan telah menutupi dirinya. 3 tahun kemudian Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke dalam bumi. Maka Raden Said diganti nama menjadi Sunan Kalijaga. Kalijaga lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijaga lalu melanjutkan dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Namun cerita ini banyak yang diragukan oleh para sejarawan dan ulama berpaham salaf karena tidak masuk akal dan bertentangan dengan ilmu syariat. Dalam dakwah ia punya banyak pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, yaitu Sunan Bonang. Paham keragamannya cenderung sufistik atau berbasis salaf, bukan sufi panteistik, bukan sufi panteistik atau pemuja semata. Dia juga memiliki kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya.
Maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil memengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Lirilir dan Gundul-Gundul Pacul. Dialah yang menggagas baju takwa, perayaan sekatenan, grebeg, maulid, serta lakon carangan atau layang, Kalimosodo dan Petruk Dadi Ratu. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid diyakini pula konsep dari Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartosuro, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Ini teman-teman, kita jalannya agak jauh karena di dalam parkir Kadilangu penuh. Ya, selamat malam semuanya jamaah dari Tembalang Semarang. Raketo. Pripun Pak Zainal? Pun kesane tekan Kadilangu, Pak. Nggih. Kesane pripun jenengan? Kesane nggih lumayan lah. Alhamdulillah. Parkirnya tebih nggih. Sampun sampai tujuan niki pun alhamdulillah. Parkirnya tebih mboten napa-napa. Lumayan nggih. Penting berkah nggih, Pak. Tapi berkah. Alhamdulillah diberi sehat. Iki. Asal kabinet. Pripun iki? Kesane dugi mriki. Sae nggih. Nggih, sae. Baik. Alhamdulillah. Pun telah sujud pinten Mas King griya? Kali. Nembe kali. Nggih. Nembe kali. Paring kesehatan. Itu fifis. Teman-teman, kita sudah sampai di makam Kadilangu. Tadi perjalanan agak panjang dari tempat parkir menuju makam, nanti ke arah sana. Istirahat dulu. Masker dipakai dulu ya, belum pakai masker. Marepe teh betul sing ngarep niku. Dia kebrian. Nggih niku bapak ta mriki lho. Teman mandekrin. Nggih nggih nggih. Pak Nur, maskere Pak Nur. Aturan Pak nggih. Nggih 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 nggih. Nggih. Ada mobil lho kuwi. Wis kok ora. Mandek riye. Rung. Ning jopo. Wah, paksa kon go makan. Wah, ini jopo mau ning tas kok. Tas, manut. Anut ngono ngapon. Itu piraine wae. Lele. Sudah kok, tadi kok lupa.
Yang lain di belakang, yang lain di belakang tempatnya. Hindi dikate. Apanya? Alhamdulillah waalaikumsalam dan kita banyak sama kita di tempat dan saya sudah di Joko Tarang dan kami kita sarangan monggo dari akan tawasul dari akan wasilah agar kita banyak sami di muka belakang dan Allah Subhanahu wa taala amin monggo dan alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi Sultan Raden Syahid Imam dari Joko Tarang هذا المقام صاحب الكرامة وصاحب الفضيلة صلى الله عليه وسلم أسأل الله لنا ولكم العافية ويغفر الله لنا ولكم الذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيدك الخير وهو على كل شيء قدير La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha Salaman meneh. Salim mangane Ali baca Ayo. Lagi to. Tengah dah. Biar. Turu enak men. Matur nuwun. Wis. Ayo, terus. Jangan berhenti. Jarang panas.
2000. Sahid Sunan Kalijaga itu siapa beliau? Raden Sunan Kalijaga masuk itu putra dari para aulia masuk dari siapa ya? Itu muridnya Sunan Kudus ya? Iya, Sunan Kudus itu termasuk masih saudara. Oh, masih saudaranya. Tapi tua sini. Cuma itu cuma di bawah. Oh, tapi gak diwawancarai kok malah. Waduh, lah sandalku neng kono iki. Kita sudah pulang dari Yara. Belum pulang ini Pak, meneruskan perjalanan. Ayo, ayo, maskernya dipakai. Ya, dipakai nggak apa-apa. Nek ora nggawa masker tuku 2000. Iya. Ini selesai Yara dari Sunan Kalijaga, Kadilangu Demak, Panawil. Kita melanjutkan ke Suramadu Ngampel. Burung, Tuban sik. Tuban. Mampir Tuban dulu. Setelah Tuban kita lanjut ke Bangkalan Madura. Heeh, Bangkalan. Setelah pulang dari Bangkalan Madura nanti kita mampir ke Ngampel. Wah, Setelah itu lanjut pulang ke Semarang Tembalang. entar